Selamat siang, Om Irvin. Selamat siang, Mas Iqbal. Ya, ini saya mau bahas mengenai fluktuasi rupiah. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama, penyebab fluktuasi rupiah. Yang kedua, faktor mempengaruhi. Yang ketiga, dampaknya. Terus yang keempat, apakah berdampak ke bursa saham dan aktivitas ekspor impor. Sama yang terakhir, peran pemerintah terhadap fluktuasi tersebut. Oke, baik. Penyebab fluktuasi rupiah secara singkat dapat digambarkan adalah hukum supply and demand. Kalau permintaan terhadap rupiah begitu besar, maka rupiah menguat, dolar melemah. Sebaliknya, kalau dolar permintaannya menguat, ya, maka dolar menguat, rupiah melemah. Nah, permintaan dan penawaran ini tergantung dari banyak faktor. Kebutuhan dari industri, kebutuhan dari para pengusaha, dan kebutuhan dari banyak pihak, ya, baik itu perbankan, baik itu pengusaha, semua ada butuh dolar dan butuh rupiah. Nah, itu yang menyebabkan fluktuasi terhadap nilai tukar rupiah. Faktor yang mempengaruhi ya salah satunya adalah misalnya kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan, kemudian misalnya kebutuhan perusahaan yang mungkin untuk bayar utang dalam dolar itu menyebabkan kebutuhan dolar menguat. Jadi itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi. Kemudian dampak fluktuasi pun harus dilihat dari dua kacamata, ya. Yang pertama kacamata yang membutuhkan dolar, yang kedua kacamata yang tidak membutuhkan dolar. Jadi kita bisa lihat dari perusahaan yang export oriented, satu lagi perusahaan yang import oriented. Perusahaan yang export oriented seperti pertambangan tentu mengharapkan dolar kuat karena dia gali di bumi Indonesia dalam rupiah, dia jual dapetin dolar. Kalau dolar menguat tentu income dia akan menjadi lebih besar. Sementara yang import oriented misalnya seperti perusahaan otomotif kayak Astra, mereka dapatkan raw material dari luar, dia rakit di Indonesia, dijual di Indonesia dalamnya rupiah. Berarti dia mengharapkan rupiah murah. Dolar murah supaya dia bisa jual tetap dengan harga yang bisa reasonable. Dalam hal kaitan fluktuasi rupiah terhadap IHSG, boleh dibilang ada korelasi, tetapi korelasinya tidak terlalu kuat. Jadi korelasi lemah. Nah, hal ini tentu saja tergantung dari perusahaan-perusahaan yang ada di bursa. Ya, tentu perusahaan yang di bursa kan ada yang export oriented, ada yang import oriented. Nah, yang kelima adalah peranan pemerintah. Dalam hal peranan pemerintah, pemerintah adalah bagaimana mengatur supaya nilai tukar rupiah itu tidak terlalu berfluktuatif. Karena kalau nilai tukar rupiah yang terlalu berfluktuatif, itu mengganggu dunia bisnis. Sehingga pemerintah menjaga rupiah dan dolar itu berada pada kisaran yang stabil, bisa diterima oleh pengusaha-pengusaha yang export oriented, tapi juga bisa diterima oleh pengusaha yang import oriented. Jadi dua faktor inilah yang selalu dijaga oleh pemerintah. Jadi peranan pemerintah di Indonesia juga cukup besar. Ya, kalau misalnya dia lihat ada kecenderungan rupiah mengalami pelemahan, mungkin ada salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dia akan menjual dolar atau cadangan devisanya. Atau dengan cara yang lain, misalnya dia meningkatkan suku bunga supaya orang tertarik untuk memegang rupiah. Jadi itu adalah jawaban terhadap 5 pertanyaan. Ya, terima kasih Om Irvin atas wawancaranya. Terima kasih kembali. Selamat siang. Selamat siang.